Kita mengkaji kitabnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang berjudul Nukhbatul Fikar fi Mustalahi Ahlil Athar. Penting untuk kita untuk memahami madkhal, yakni pembuka untuk memahami isi kitab beliau. Karena kitab beliau itu qalilul hajmi walakin kabirul ilmi, seperti yang diungkapkan oleh Imam Ad-Dardir ketika beliau mengatakan bahwa bait saya ini adalah qalilul hajmi walakin kabirun fil ilmi. Secara hajmnya tipis, namun muatan ilmunya luar biasa. Nah, termasuk kitabnya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang akan kita pelajari saat ini. Nah, adapun madkhal yang saya kehendaki ini ada 5 poin besar yang dengan memahami 5 poin besar ini kita setidak-tidaknya bisa memahami gambaran besar dari isi kitab Nukhbatul Fikar. 5 poin besar itu apa? Tentu saja yang pertama kita harus paham biografinya Al-Imam Al-Hafidh Syekhul Islam Amirul Mukminin fil Hadits Ibn Hajar Al-Asqalani. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti setelah membahas biografinya saya akan membahas juga 5 hal penting seputar kitab Nukhbatul Fikar. Kemudian poin yang ketiga, 5 hal penting seputar muqaddimah kitab. Kira-kira kitab beliau ini ditulis alasannya apa? Itu ada 5 hal penting juga. Poin yang keempat, ada 4 maklumat mengenai matla' nukhbah. Nanti akan saya jelaskan apa maksudnya matla' nukhbah itu, sistemasi tulisan bagaimana, dan seterusnya. Terakhir yang ketiga, maklumat-maklumat seputar poin yang nomor 4. Semua ini ditulis, maksudnya yang poin nomor 3, 4, 5 ini semuanya ada di dalam kitab Nukhbatul Fikar. Oke. Sekarang kita bahas biografinya dulu. Jadi kita biasakan, kita sudah alhamdulillah menghatamkan beberapa kitab, tapi kok rasa-rasanya kita jarang, setiap bahas kitab itu kita jarang ngerti musonifnya itu siapa. Ya enggak? Kemarin Imam Dardir kita luput, enggak bahas sejarahnya. Minimalnya beliau itu lahir di mana, wafat di mana, tahun berapa, gurunya siapa saja, muridnya siapa saja, kemudian kitab tulisannya apa saja, kemudian apa maziyah, kelebihan, keutamaan dari kitab yang beliau tulis, itu minimalnya. Nah, sehingga mulai sekarang insya Allah setiap kita mulai mengkaji kitab, maka kita utamakan atau kita dahulukan pembahasan tentang biografi musannif. Karena penting, orang kok ngaji mempelajari kitab seorang ulama tapi dia nggak kenal ulama tersebut, ini semacam su'ul adab, nggak elok. Tidak patut bagi seorang ahli ilmu mempelajari satu kitab tapi nggak ngerti siapa penulisnya. Oke. Yang pertama nama beliau adalah Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar Al-Asqalani, yang memiliki julukan Syekhul Islam Amirul Mukminin fil Hadits Al-Hafidh Syihabuddin Ahmad ibn Hajar Al-Asqalani. Itu julukan lengkap beliau. Mulai dari lakob, ya lakob aja. Yang pertama beliau dijuluki Al-Hafidh. Apa itu Al-Hafidh? Al-Hafidh ini adalah istilah para muhaddis yang maknanya adalah seorang ulama yang sudah menghafal 100.000 hadis lebih beserta sanadnya. Jadi kalau antum mau mendapat julukan Al-Hafidh, syaratnya apa? Hafal 100.000 hadis plus sanadnya. 100.000 hadis enggak main-main. Bukhari itu isinya 7.000 hadis, 7.000-an hadis. Itu pun plus mukarrar, hadis yang diulang-ulang. Kalau tanpa hadis yang diulang-ulang, Sahih Bukhari itu isinya cuma 2000-an hadis, 2000 sekian lah. Bukhari.
Jadi antum hafal Bukhari belum bisa disebut al-hafidh. Untuk bisa mendapat gelar al-hafidh minimal harus hafal 100.000 hadis plus sanadnya. Jadi al-hafidh zaman dulu itu gelar untuk muhaddits, bukan gelar untuk yang hafal Quran. Kalau gelar untuk yang hafal Quran itu namanya bukan hafidh zaman dulu. Zaman dulu itu gelarnya adalah hamil. Bukan hamil wanita hamil, bukan. Tapi hamil di sini yakni hamilul Quran. Apa? Hamilul Quran. Jadi al-hamil zaman dulu. Dan zaman dulu itu nggak terlalu keren, hafal Quran itu nggak terlalu keren. Kalau sekarang kan wah keren banget, hafal Quran bil ghaib tanpa salah. Zaman dulu nggak keren, karena zaman dulu itu kalau kalian lihat biografi setiap ulama besar dunia itu pasti hafal Quran mulai sejak kecil, pasti itu. Kalau kita kan sekarang udah umur puluhan, belasan, ya puluhan lah. Masa ada yang masih 19 tahun? Nggak ada kan? 20-an ke atas kan? Nggak usah pura-pura muda, udah tua-tua semua kalian. Udah 20-an tahun ke atas tapi masih tertatih-tatih menghafal atau enggak udah pernah hafal tapi lupa. Ulama zaman dulu enggak. 9 tahun minimal langsung udah hafal Quran. Nah, jadi kunci untuk memahami kitab, memahami ilmu-ilmu Islam itu adalah menghafal Quran. Kenapa? Karena sesungguhnya seluruh ilmu yang kita pelajari mulai dari ilmu-ilmu ilmu wasail, ilmu aqliyah, naqliyah, lisaniyah dan seterusnya, ini adalah miftahun lil Quran, li ulumil Quran. Pada hakikatnya ilmu mantik, kemudian adabul bahthi wal munadharah misalnya, ataupun ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu-ilmu hadis dan seterusnya, ini semuanya adalah kunci untuk memahami ilmu-ilmu yang ada dalam Quran. Lah kalau ente mahir mahir mengumpulkan kuncinya, menguasai kuncinya, tapi gerbangnya nggak punya, dan ini kan lucu. Makanya ulama zaman dulu itu di umur belia sudah menghafal apa? Al-Quran. Oke. Nah kemudian ada istilah-istilah lain mengenai yang biasa disebutkan para ulama, misalnya at-tahqiq, ada al-hafidh atau at-tahqiq, at-tadqiq, at-tarqiq, at-tanmiq, at-taufiq. Itu apa itu maknanya itu? Itu banyak kita baca dalam kutubul fiqh misalnya atau kitab-kitab yang lain. At-tadqiq itu artinya adalah itsbatul mas'alah bidaliliha. Mengisbat suatu masalah dengan disertakan dalilnya. Itu namanya at-tahqiq. Kemudian ada at-tadqiq. At-tadqiq itu adalah itsbatuha bidalilin akhar. Menjelaskan satu masalah tidak hanya menyebutkan satu dalil tapi dengan dalil-dalil yang lain. Jadi kalau ada orang nulis kitab menyebutkan satu masalah plus dalilnya, bukan kok ini hukumnya apa, dalil dalam Quran, enggak, bukan begitu. Dalil yang dimaksud di sini ini biasanya argumentasi, dalil mantiki dan seterusnya. Atau enggak dalil qiyas dalam fikih begitu. Tadqiq enggak hanya menyebutkan satu dalil tapi banyak dalil. Ada yang disebut tarqiq. Tarqiq itu apa? Takbir bifa'iqil ibarah. Jadi mengungkapkan satu kitab dengan ibarat-ibarat yang jeli. Itu namanya tarqiq. Ulamanya disebut al-muraqqiq. Kemudian ada at-tanmiq. At-tanmiq itu adalah takbir bifa'iqil ibarah ma'a mura'ati ma'ani wal badi'. Jadi sudahlah ditulis dengan tulisan yang betul-betul tajam dan ibaratnya, kata per katanya itu disusun sesuai dengan kaidah-kaidah balaghah, kaidah-kaidah ma'ani, kaidah-kaidah badi'. Oh, itu lebih sulit lagi itu. Kemudian yang terakhir ada at-taufiq. Taufiq itu apa? Salamatul ibarah minal i'tirad. Ibaratnya nggak bisa dibantah sama sekali, tidak terbantahkan kitabnya. Itu namanya julukannya at-taufiq, al-muwaffiq. Lah Imam Ibnu Hajar itu memenuhi seluruh kriteria ini tadi. Jadi beliau itu layak dijuluki al-hafidh, al-mudaqqiq, al-muhaqqiq, al-muraqqiq, al-mu'anmiq, al-muwaffiq. Itu Imam Ibnu Hajar. Makanya beliau dijuluki Amirul Mukminin fil Hadis. Amirul Mukminin fil Hadis, Syekhul Islam. Nah kalau kalian nih, ini kaidahnya.
Kalau kalian menemukan istilah Syekhul Islam di dalam kitab-kitab mustalah, itu mesti merujuk kepada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, mesti. Bukan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, bukan. Itu ada yang nyebut Syekhul Islam ada. Tapi kalau zaman dulu enggak. Nah, zaman dulu bukan zaman dulu. Imam Ibnu Hajar itu kan lahirnya tahun 700-an. Itu kalau disebut Syekhul Islam maknanya adalah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Oke. Beliau punya kunyah Syihabuddin. Nah, ini penting juga. Jadi ada istilah-istilah para ulama yang menyebutkan lakop atau kunyah ulama-ulama yang biasa kita temukan dalam kitab. Ada Syihabuddin, ada Syamsuddin, ada Abu Zakaria, kemudian ada Abu Ya'qub. Itu apa maknanya? Kalau ada ulama besar kok julukannya itu Syihabuddin, ada ulama besar julukannya Syihabuddin, itu mesti namanya Ahmad, mesti itu. Jadi kalau diantara kalian ada yang namanya Ahmad, nanti jadi ulama besar, nah, mesti nanti dijuluki Syihabuddin. Termasuk Imam Ibnu Hajar, beliau tadi saya beri lakop Syihabuddin, namanya Syihabuddin, Syekhul Islam Syihabuddin. Mesti namanya Ahmad. Nanti kalau misalnya Syamsuddin, kok ada ulama besar lakopnya Syamsuddin, itu mesti nanti namanya Muhammad. Mesti itu. Syamsuddin As-Sakhawi misalnya, itu namanya Imam Sakhawi, namanya ada Muhammadnya. Nah, ini kaidah ulama-ulama zaman dulu. Dan ini kaidahnya kiasi, artinya bisa kita tiru. Jadi kalau namamu Ahmad, ya kamu bolehlah melakopi dirimu sendiri dengan nama Muhammad, melakopi diri sendiri dengan Syamsuddin. Kalau nama Muhammad, melakopi diri sendiri dengan Syihabuddin. Ada yang ghairu kiasi, nggak bisa dikiaskan. yakni Abu Zakaria. Imam Nawawi lakopnya siapa? Abu Zakaria. Padahal beliau nggak punya anak. Imam Nawawi kan wafatnya ketika masih muda, umur 40-an, saya lupa 40 berapa, 40 sekian, masih muda dan nggak nikah, nggak punya anak, tapi punya kunyah Abu Zakaria. Saya dulu bingung, ini Abu Zakaria ini apa maksudnya? Apakah beliau punya anak namanya Zakaria sehingga beliau dijuluki bapaknya Zakaria? Loh kan beliau nggak punya anak. Saya cari, ternyata kebiasaan ulama zaman dulu kalau ada orang namanya Yahya, kalau ada orang namanya Yahya, itu mesti nanti kunyahnya adalah Abu Zakaria. Dan ini ghairu qiyasi. Kenapa ghairu qiyasi? Karena yang namanya siapa namanya? Zakaria, Nabi Zakaria itu ayahnya Nabi Yahya. Tapi justru Yahya lakopnya Abu Zakaria, dibalik. Sama kalau ada orang namanya Yusuf, itu mesti nanti julukannya adalah Abu Ishak. Abu Ya'qub. Abu Ya'qub. Padahal Yusuf itu putranya Nabi Ya'qub, tapi dibalik. Lah ini ghairu qiyasi. Ada ulama namanya Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya al-Buwaiti. Ini apa namanya? Ashabnya siapa? Imam Asy-Syafi'i. Kalau Imam Nawawi namanya Abu Zakaria Yahya Syarafuddin An-Nawawi. Wallahu a'lam. Kalau ini beliau Imam Ibnu Hajar namanya adalah Syihabuddin Al-Hafiz Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar Al-Asqalani. Nggih. Lah mengenai biografinya Imam Ibnu Hajar ini, Imam As-Sakhawi, murid kesayangan Imam Ibnu Hajar, beliau menulis kitab 2 jilid tebal khusus spesifik membahas biografinya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Judulnya adalah Al-Jawahir wa Duror fi Tarjamatil Hafidh Ibnu Hajar. 2 jilid. Murid kesayangannya Ibnu Hajar Al-Asqalani namanya Imam As-Sakhawi nulis kitab biografi gurunya 2 jilid. Di murid yang keren itu begitu. Kalau punya guru ditulis apa? Biografinya. Nah sekarang kita punya guru nggak tahu iso sembuh sopo lahir ning ndi, gak jelas. Kemudian Asqalan ini nama apa? Asqalan ini sebetulnya banyak orang ngira Imam Ibnu Hajar itu kayaknya lahirnya nggak di Mesir, karena di Mesir itu nggak ada daerah namanya Asqalan. Asqalan itu daerah di utaranya Gaza, Palestina sana. Lah kok Imam Ibnu Hajar dijuluki Al-Asqalani, apa maksudnya? Imam Ibnu Hajar ini memang kakek-kakek beliau, entah yang keempat atau yang kelima begitu, itu lahirnya di Palestina, di daerah Gaza sana. Kemudian habis itu kakeknya hijrah ke Mesir,
mulai dari kakek beliau, ayah beliau sampai beliau sendiri, lahirnya sudah di Mesir, hidupnya di Mesir, dan wafatnya juga di Mesir. Tentu saja beliau melakukan safar atau rihlah di thalabil ilm, tapi yang jelas beliau banyak menghabiskan masa hidupnya di Mesir sampai terakhir wafat di Mesir. Beliau lahir tahun 773 Hijriah, abad ke-8. Ayahnya wafat ketika beliau berumur 4 tahun. Dan ibunya wafat setahun sebelum ayahnya wafat. Berarti beliau wafat, ibunya wafat, Imam Ibnu Hajar umur 3 tahun. Setahun kemudian umur 4 tahun ayahnya wafat. Yatim piatu, masih kecil. Jadi, tapi besarnya jadi ulama. Nah, kalau ada orang bilang zaman sekarang, kenapa kamu nakal? Karena keluarga saya broken home, bapak ibu saya cerai. Loh, ini Imam Ibnu Hajar ditinggal wafat, kedua orang tuanya masih kecil. Bukan hanya broken home ini, apa? Hancur lebur itu apa? Bahasa Inggrisnya, ya broken. Ini paling brokennya broken home. Tapi besarnya jadi ulama. Apa rahasianya? Nah, rahasianya adalah beliau punya kakak perempuan yang ketika beliau ayahnya wafat, kakak perempuannya sudah nikah. Kakak perempuannya namanya Sittur Raqab. Namanya apa? Sittur Raqab. Kakak perempuannya ini nikah sama saudagar kaya. Nikah sama tajir lah pokoknya. Nah, nikah sama saudagar kaya. Poin. Nah, tapi apa namanya, ayahnya Ibnu Hajar itu juga kaya juga. Jadi meninggalkan warisan banyak. Meninggalkan warisan banyak. Nah, ketika sebelum wafat, ayahnya itu berpesan kepada putrinya ini, kakaknya Imam Ibnu Hajar, supaya nanti ketika beliau wafat, beliau memelihara adiknya, merawat adiknya, mendidik adiknya Ibnu Hajar ini. Termasuk beliau juga wasiat kepada teman-teman beliau. Kebetulan beliau ulama juga, ulama besar. Beliau, saudaranya beliau itu ulama semua, jadi ulama semua. Saudaranya ayahnya, pamannya ayahnya, berarti kakeknya Imam Ibnu Hajar. Pamannya ayahnya itu seorang qadhi di Alexandria. Ulama besar. Ayahnya juga ulama besar. Jadi ketika sebelum wafat beliau pesan kepada ulama-ulama lain supaya nanti anaknya ini dijaga, dibimbing, termasuk sama kakak wanitanya itu, Sittur Raqab namanya. Kemudian umur 9 tahun beliau sudah hafal Al-Quran. Seperti ya ka'adati ulama'i asrihi, seperti adatnya ulama-ulama zamannya. 9 tahun hafal Quran, ngaji atau belajar dengan ulama-ulama yang ada di Kairo sini. Kemudian beliau umur 11 tahun sudah rihlah, sudah pergi untuk mencari ilmu ke Hijaz, ke Arab, ke Hijaz. Di Arab beliau belajar ilmu. Dan setahun beliau belajar ilmu di Mekah, beliau umur 12, berarti tahun berikutnya langsung diperbolehkan menjadi imam di Masjidil Haram untuk sholat tarawih. Umur 12 tahun sudah dipersilakan untuk jadi imam. Ini luar biasa beliau. Kemudian setelah di Mekah, beliau kemudian lanjut belajar ke Yaman, kemudian ke Syam, kemudian ke Syam di antara Palestina dan seterusnya, kemudian ke Suriah, di Aleppo sana. Halab, ada daerah namanya Halab, Aleppo, Suriah. Di Damaskus juga ketemu dengan ulama-ulama besar, ngaji di sana. Lama beliau ngajinya lama, Masya Allah. Kalau saya nggak keliru itu 20 tahun atau lebih, 20 tahun. Intinya beliau itu kan rihlah umur 11 tahun. Lahir umur berapa tadi? 773. Kira-kira 783 atau 780 sekian beliau rihlah. Balik ke Mesir itu sudah tahun 800 berapa begitu. 810 atau 800 berapa atau 805 begitu. Jadi 20-an tahun lebih beliau rihlah mencari ilmu. Dan itu rihlahnya itu memakai harta dari peninggalan orang tuanya. Jadi termasuk privilege ya, punya orang tua kaya. Bisa main jauh-jauh cari ilmu. Yes. Kitab-kitab karya beliau banyak sekali. Ada yang mengatakan di antara Imam Sakhawi dalam kitabnya beliau menulis kitab beliau sebanyak 270. Imam Suyuti mengatakan nggak sampai 270, sekitar 200-an.
khilaf. Tapi kita ambil yang Imam Sakhawi karena itu murid kesayangan. Imam Suyuti itu nggak ketemu sama Imam Ibnu Hajar. Sorry, ketemu tapi masih kecil, umurnya masih wallahu alam barangkali setahun atau 2 tahun begitu. Dibawa ayahnya ke majelisnya Imam Ibnu Hajar. Kemudian mendapat ijazah ammah di situ. Sorry, mendapat ijazah khosoh. Ijazah khosohnya itu adalah ijazah untuk yang hadir di sini. Termasuk anak-anak yang dibawa, anak-anak kecil yang itu tradisinya ulama zaman dulu, ngasih ijazah kepada anak-anak yang hadir di situ. Sehingga beliau Imam Suyuti itu bangga ketika sudah jadi ulama begitu. Beliau bangga dulu pernah dapat ijazah dari Imam Ibnu Hajar. Ketemu sama muridnya langsung Imam Sakhawi. Ini murid kesayangan Ibnu Hajar nih. Tahunan beliau belajar sama Imam Ibnu Hajar. Ketika sudah jadi ulama besar, Imam Sakhawi udah agak tua begitu, dan Imam Suyuti juga berguru dengan Imam Sakhawi. Ini terus ya biasalah terjadi semacam selek begitu ya, atau terjadi semacam apa namanya, apa istilahnya itu ya, ya khilaf lah, saling mengkritik antar Imam Suyuti dengan Imam As-Sakhawi. Dan itu terkenal sekali. Dalam buku saya Bincang Hadis itu saya masukkan pembahasan khilaf antara Imam As-Sakhawi dan Imam As-Suyuti. Tipis-tipis promosi. Ya, 270 kitab itu sebagian kecil sudah dicetak dan masih banyak kitab-kitab lain yang masih berupa makhtutot atau ada yang sudah hilang sehingga tidak bisa dicetak atau belum dicetak. Kitab yang paling masyhur tentu saja adalah Fathul Bari. Apa? Fathul Bari. Ditulis selama 10 tahun. Imam Ibnu Khaldun pernah mengatakan inna syarhal Bukhari dainun fi unukil ummah. Syarah Bukhari ini kan, kitab Bukhari itu kitab besar agung sekali sejak zaman dulu. Dan Imam Ibnu Khaldun itu termasuk seorang ulama ya yang bermadzhab fikih Syafi'i atau Maliki saya lupa, yang jelas akidahnya Asy'ari. Beliau penjelajah dunia Ibnu Khaldun. Makanya ada Muqaddimah Ibnu Khaldun. Itu kitab yang menjadi rujukan ulama-ulama ahli sosiologi sedunia. Maka beliau dijuluki bapak sosiolog Imam Ibnu Khaldun, keliling dunia. Beliau bilang, saya sudah keliling dunia dan saya melihat belum ada syarah Bukhari yang baik. Kata beliau, inna syarhal Bukhari dainun fi unukil ummah. Ini syarah Bukhari ini menjadi apa namanya? Dain, menjadi utang bagi umat. Umat Islam punya utang yang harus dibayar, yaitu mensyarahi Bukhari. Kemudian di beberapa tahun selepasnya ada ulama mengomentari ungkapan beliau. Beliau mengatakan hadza li annahu lam yara fathal bari law ra'ahu la'alima anna fi unukil ummah anna dain fi unukil ummah qad qama 'alaiha Ibnu Hajar. Beliau mengatakan ini Ibnu Khaldun ngomong kayak gini karena belum melihat Fathul Bari aja. Kalau beliau sudah ngelihat Fathul Bari, sudah pasti beliau tahu bahwa ternyata hutang yang ditanggung umat Islam sudah dilunasi selunas-lunasnya oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dengan karya monumentalnya yang diterima semua kalangan, Salafi, Wahabi, Ahlussunnah, jelas beliau Ahlussunnah. Semuanya nerima, ittifaq. La hijrata ba'dal fath. Orang kalau sudah memahami, membaca Fathul Bari, nggak perlu hijrah ke kitab-kitab lain. Isinya full, mulai ilmu dirayat, ilmu riwayat, semuanya ada di situ. Kalau cetakan yang apa namanya, cetakan-cetakan yang misalnya kayak yang biasa kita temui itu 12 jilid, 15 jilid, begitu 17 jilid, masya Allah, luar biasa. Ada fikihnya ada di situ, fiqhul hadisnya ada, kemudian jarh wa ta'dilnya ada, semuanya ada, lengkap. Dan ini kalian tahu beliau nulisnya di mana? Nulis kitab Fathul Bari tahu di mana? Beliau nulis kitab Fathul Bari di Babus Sya'riyah. Jadi di Babus Sya'riyah itu, kalau kalian ziarah ke makomnya siapa namanya? Imam Abdul Wahab Sya'rani, Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Itu nanti misalnya ini makomnya Syekh Abdul Wahab Sya'rani sebelah kanan. Nanti kalian jalan lurus, ada belokan pertama ke kanan, belok ke kanan. Terus belokan kedua ke kiri. Terus belokan ketiga ke kanan lagi, nanti di sisi jalan itu ada yang disebut Zawiyah Ibnu Hajar. Zawiyah Ibnu Hajar itu tempat di mana beliau membacakan
mentalakikan kitabnya Fathul Bari kepada murid-muridnya mulai dari awal ila akhir. Dan di situ tempat di mana beliau ngajar kitab-kitabnya, di situ tempat di mana beliau mutolaah. Sampai sekarang masih ada namanya Zawiyah Ibnu Hajar. Kalau kalian cari di di Google Maps ada itu, Zawiyah Ibnu Hajar. Itu tempat luar biasa barokah. Luar biasa barokah. Nah, kalau kalian kayaknya insya Allah belum pernah ada yang ke sana nih. Nah, harus ke sana. Tabarruk dengan atharus solihin. Karena kata para ulama, at-tabarruk bi atharis solihin aqwa ta'thiran min ziyarati kuburihim. Syuf. Tabarruk dengan atharnya orang-orang soleh ini lebih besar dampaknya daripada kamu ziarah ke kuburnya, ke makomnya. Lish, limada? Kenapa? Ya supaya Qahirah masuk Arab Saudi. Oh leh ya. Oh leh. Leh Arab Saudi. Leh. Sekarang keliru siti. Kenapa? Karena kalau kamu tabarruk dengan atharus sholihin, ini kamu bertabarruk dengan benda-benda, tempat-tempat yang dulu pernah bersentuhan dengan jasadnya orang soleh, jasadnya seorang alim, jasadnya seorang wali. Maka tabarruk dengan atharnya orang soleh ini lebih utama daripada ziarah ke kuburnya. Apa dalilnya? Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah. Syuf. Seorang nabi namanya saya lupa namanya, ya Allah lupa. Intinya ketika itu nabi ini mengatakan bahwa orang yang mau jadi raja adalah inna tanda-tanda dia nanti bakal jadi raja adalah bakal datang tabut itu kotak, semacam kotak gitu. Bakal datang tabut kepadamu dan tabut itu nanti yang menjadi wasilah kamu jadi raja. Apa isi tabut itu? Tabut itu isinya adalah mata roka alu Musa wa alu Harun. Peninggalan-peninggalan bekas-bekas peninggalannya Nabi Musa. Kalian tahu isinya apa? Isinya adalah tongkatnya Nabi Musa, tongkatnya Nabi Harun, bajunya Nabi Musa, dan piring makannya Nabi Musa. Jadi atharus sholihin, bekas-bekasnya orang soleh itu luar biasa. Jadi apa tadi ayatnya? Inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatun mir rabbikum, fihi sakinatun mir rabbikum. Tabut itu isinya adalah sakinah, ketenangan min rabbikum, dari Tuhan kalian. Jadi atharus sholihin membawa sakinah. Nas Al-Quran. Nah, orang yang nggak percaya tabarruk berarti dia melanggar nas Al-Quran. Al-Quran sendiri mengatakan bahwa atharus sholihin ini selalu dibarengi dengan ketenangan rahmat dari Allah. Dan banyak sekali dalil-dalil tabarruk dalam Quran yang mustahil saya sebutkan satu-satu karena kita tidak sedang membahas itu. Mafhum? Nah, jadi penting kalian sekali-kali lah datang ke Zawiyah Ibnu Hajar. Al-Imam As-Subki. Al-Imam As-Subki beliau mengajar di salah satu tempat yang dulu menjadi tempatnya mengajar Imam An-Nawawi, Darul Hadis. Saya lupa namanya, Darul Hadis mana begitu. Asyrafiyah kalau nggak salah. Jadi Imam Nawawi pernah menjadi guru besar, menjadi rektor hadis di situ. Kemudian setelah beliau wafat, rektornya diganti oleh Al-Imam As-Subki, Tajuddin As-Subki. Imam As-Subki punya amalan entah setiap hari atau setiap sore atau intinya punya kebiasaan selalu datang ke tempat di mana dulu Imam Nawawi duduk untuk ngajar, untuk belajar di situ. Kemudian beliau usap-usapkan tangan beliau ciumi tempat bekas duduknya Imam An-Nawawi. Kata beliau, hadza turabun massathu aqdamun Nawawi. Ini adalah tanah yang dulu pernah disentuh oleh kaki-kakinya Imam Nawawi. Sama beliau ditabarruki, digosok-gosok, dicium. Itu dalil tabarruk bi athari as-sholihin.
Wallahu a'lam. Nggih. Kemudian, nah di antara kitab beliau yang lain adalah misalnya kitab Bulughul Maram, Lisanul Mizan. Ini yang masyhur-masyhur. Bulughul Maram, kumpulan hadis-hadis tentang fikih itu, dalil-dalil adillatul fikhi. Kemudian Lisanul Mizan, Al-Isabah fi Tamyizis Shahabah, kitab besar. Tahdzibut Tahdzib, Jarh wa Ta'dil, kitab tentang Jarh wa Ta'dil. Taghliqud, dan masih banyak lagi. Ini diantara karya-karya beliau yang masyhur. Yang lain banyak kitab-kitab beliau yang belum dicetak. Guru beliau yang paling berkesan bagi beliau tentu saja adalah Al-Imam Al-Iraqi. Beliau punya Alfiyah, namanya Alfiyah Iraqi. Kemudian Alfiyah itu pengen tandingi sama Imam Suyuti. Imam Suyuti membuat Alfiyah Suyuti dalam hadis, mustalah hadis. 1000 bait bahas mustalah hadis. Imam Iraqi punya Alfiyah Iraqi. Alfiyah Iraqi disyarahi oleh muridnya Imam Ibnu Hajar, Imam Sakhawi, menjadi Fathul Mughith yang kemarin barusan dikhatamkan sama Syekh Ahmad Ma'bad di Jami' Azhar itu. Selama berapa tahun? 10 tahun. Nah, ngatamin kitab Fathul Mughith, luar biasa. Kemudian di antara guru beliau yang terkenal juga Al-Imam Al-Bulqini. Itu guru-guru beliau yang terkenal. Adapun murid beliau yang terkenal adalah Imam As-Sakhawi, Imam Zakaria Al-Ansori, murid-murid yang terkenal tuh. Jadi Imam Zakaria Al-Ansori itu murid langsungnya siapa? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wallahu a'lam. Kemudian beliau rihlah kembali ke Mesir. Setelah rihlah mencari ilmu, beliau kembali ke Mesir. Di Mesir langsung menjadi qadhi, disuruh berfatwa. Setiap hari beliau menelurkan 10 fatwa. Dimana untuk menelurkan satu fatwa saja itu sulitnya minta ampun. Ini beliau menelurkan 10 fatwa dalam setiap hari. Dan selama sebulan terkumpul 300 fatwa menjadi satu kitab yang beliau beri judul Al-Ajab fi Fatawa Syahr. Ini baru sampai Mesir, jadi qadhi, kemudian berfatwa sehari 10 fatwa. Kemudian ini fatwa ini bukan, jangan kalian bayangkan kayak Basul Masail, bukan ya, nggak kayak gitu. Kalau Basul Masail itu sebenarnya cuma kiasul masalah aja, nggak fatwa, nggak betul-betul. Kalau fatwa itu betul-betul langsung dalilnya adalah Quran, hadis, kias atau ijma langsung, begitu. Quran, hadis, kias, ijma, itu fatwa yang mirip ijtihad. Atau enggak, fatwa itu bisa juga dari kan karena beliau bermadzhab Syafi'i, maka beliau ngambil dari nas-nasnya Imam Syafi'i atau dari kitab-kitab Imam Nawawi begitu. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas selama sebulan kumpulan fatwanya itu jadi satu kitab yang judulnya Al-Ajab fi Fatawa Syahr. Luar biasanya Imam Ibnu Hajar. Yo ahli fikih, yo ahli hadis. Kemudian, nah, nih yang penting juga, yang menurut saya luar biasa. Dari ratusan guru-guru beliau, di mana beliau rihlah ke Hijaz, ke Yaman, ke Syam, dan seterusnya. Di antara yang menakjubkan adalah guru-guru beliau lebih dari 100 orang adalah seorang wanita. Jadi dari ratusan guru-guru beliau, 100 lebih diantaranya adalah orang wanita, perempuan. Nah, ayo, gimana coba? Jadi jangan belajar ya. Dan guru yang paling beliau idolakan, atau istilahnya yang beliau paling kagum dengan sosok guru wanita tersebut, namanya adalah Fatimah binti Muhammad bin Abdul Hadi. Ini nama yang beliau bilang, ini guru saya yang paling luar biasa, guru wanita saya ya, guru wanita saya yang paling nikmat syaikhah, sebaik-baik guru wanita, kata beliau. Beliau ngaji banyak sekali kitab dengan Ustadzah Fatimah ini. Ustadzah Fatimah. Jadi penting, punya guru wanita itu penting. Tapi jangan yang muda ya. Oh, jangan yang muda, dan usahakan yang sudah nikah. Yang penting kan berilmu.
Kalau cuman berilmu tapi masih muda, belum menikah itu nanti nggak jadi istifadah. Akhirnya nggak jadi istifadah malah istikharah kan mereka. Gak situ istifadah malah istikharah. Bukan saya yang bilang ya, kacau itu istimta. Astagfirullahaladzim. Beb, nggak boleh gitu Beb. Wah ini kacau. Saya setidak-tidaknya punya guru wanita juga dalam hidup saya. Ada 2 guru wanita dalam hidup saya, dan salah satunya ibu saya sendiri. Beliau yang ngajari saya baca Quran. Nah, jadi penting punya orang tua yang ngajari anaknya minimal-minimalnya baca Quran, hafal Fatihah. Kan itu nanti yang menjadi jariah seumur hidup. Selama dia sholat baca Fatihah, baca Quran, ngalir semua pahalanya ke antum. Jadi jangan anak masih kecil belum bisa baca Quran diserahkan ke TPA, TPQ. Diajari sendiri. Susah, justru itu. Justru jariahnya ya di situ itu. Nah, jadi guru saya yang pertama adalah ibu saya, belajar baca Quran. Kemudian ada guru wanita saya yang lain. Ini saya ingat ya, kalau guru-guru TK, SD itu lupa lah. Ya ada guru TK, guru perempuan-perempuan, tapi kan itu bukan guru ilmu agama. Artinya saya juga lupa itu ngajarnya apa, paling menggambar atau apa itu, lupa saya. Saya juga nggak iso gambar, jadi yo katanya sanatis terputus. Guru wanita saya yang lain adalah gurunya ibu saya. Ibu saya punya guru dulu ngaji bareng. Nah, gurunya ibu saya wanita ini waktu saya masih kecil, SD dulu, MI di Temboro, saya disuruh ngaji juga sama guru wanitanya ini, setoran Quran. Dulu saya nggak percaya, ibu saya bilang, kamu tuh setoran sama ustadzah ini ustadzah ini hafal Quran. Betul, iya serius hafal Quran, mulai dari awal sampai akhir, iya. Coba tak tes ya, saya bilang gitu, waktu masih kecil itu. Loh iya serius, tak tes ya coba ya. Jadi di otak saya yang masih kecil itu, ketika saya sulit ngapal Quran, saya nggak kebayang kok ada orang bisa ngapal Quran mulai dari awal sampai akhir tanpa salah. Ibu saya bilang, ini hafal tanpa salah. Oh iya betul, coba tak tes ya. Itu SD saya bilang gitu. Terus ustadzahnya bilang, iya nggak apa-apa dek, coba dites. Ini ustadzahnya keren juga nih, saya tes betul. Saya bawa Quran, ayo coba ini ayat ini, juz berapa? Disebutkan, juz ini halaman sekian, pojok kesekian. Baru saya percaya, oh iya, kalau gitu saya mau berguru dengan kamu. Jadi saya tes dulu baru saya mau berguru. Oh, itu luar biasa itu. Walaupun saya setoran sama beliau itu cuma berapa juz saja, terus saya pindah ngaji ke masjid sama guru laki-laki. Wallahu a'lam. Dan kitab beliau ini, Masya Allah, kitab yang sangat barokah. Ketika beliau pertama kali nulis kitab ini, maka seluruh ulama talaqqal ummah fi asrihi bil qabul. Seluruh ulama yang ada di zamannya nerima semua, nggak ada yang ngeritik. Syuf, ini ulama-ulama muasir. Padahal ulama muasir itu biasanya senang ngeritik. Tapi ini ulama sezaman beliau nggak ada yang ngeritik, semuanya nerima. Saking hebatnya saking hebatnya kitab Nukhbah yang mau kita pelajari ini. Kitab Nukhbah. Semua ulama nerima di zamannya. Dan terbukti barokah sampai sekarang, kitabnya terus dipelajari, nggak berhenti-berhenti. Jutaan umat terus mempelajari kitabnya. Nanti akan saya sebutkan setelah ini maziyah dari kitab beliau. Atau besok lah insya Allah kalau misalnya waktunya sudah menipis. Jadi ulama-ulama zaman dulu itu kalau nulis kitab itu luar biasa. Ada semacam tirakat, ngetes apakah kitab ini ditulis dengan ikhlas atau enggak, itu ada tirakatnya. Imam Al-Muzani yang nulis kitab Mukhtasar Muzani, ikhtisar dari kitab Al-Um punyanya Imam Syafi'i, itu dikatakan beliau setiap sebelum nulis kitab Mukhtasar Muzani, beliau selalu sholat sunnah 100 rakaat. Jadi sholat sunnah 100 rakaat dulu, baru kemudian nulis kitab. Ada penulis buku zaman sekarang kayak gitu. Wallahu a'lam. Insya Allah nggak ada. Terus pinjam hadis. Waduh. Sulit. Dan konon, qila, setelah beliau selesai nulis kitab Mukhtasar Muzani itu, kitabnya dibuang ke laut untuk menunjukkan apakah kitab ini ditulis ikhlas apa enggak. Nanti kalau kitabnya balik, maka berarti ikhlas. Dan kita sering mendengar cerita-cerita tentang itu. Ulama-ulama di mana mereka buang kitabnya ke laut untuk setelah nulis kitab, dibuang kitabnya ke laut untuk menunjukkan ini saya ikhlas apa enggak. Kalau ikhlas, mesti nanti kitabnya balik.
Di antaranya yang nulis kitab Jurumiyah, Imam As-Sonhaji itu, gitu juga. Konon begitu juga, dibuang kitabnya ke laut. Nah, zaman sekarang berani nggak? Filemu, flash diskmu, gua aneh laut, orang balik. Atau kalau ada orang yang berani, itu sih sudah ada kopiannya. Di laptop sudah ada kopian. Atau kalau di laptop nggak ada kopiannya, itu nanti di cloud, disimpannya di cloud, itu podo ae. Nggak ada yang berani, nggak ada yang berani. Ulama zaman dulu gitu. Malah ada yang lebih keren lagi. Namanya Imam Mazjaj. Banyak orang salah nyebut namanya. Ada yang nyebutnya baca ibaratnya itu, baca namanya itu Muzajjaj. Itu nggak tepat. Nama sebetulnya Mazjaj. Mazjaj ini adalah dia bukan lakob, dia adalah singkatan. Singkatan dari kata-kata mazaja jadduhu al-laban bilma. Mencampur kakeknya adalah orang yang mencampur susu dengan air. Jadi ceritanya beliau itu punya kakek, seorang alim tapi fakir. Sukanya nerima tamu. Dan setiap tamu yang datang ke rumahnya selalu disuguhi susu. Tapi karena beliau ini fakir, susunya itu selalu kurang. Akhirnya apa? Beliau campur sama air. Jadi setiap tamu yang datang ke rumahnya mesti pernah merasakan susu campur air itu. Akhirnya terkenal dengan julukan Mazjaj. Ini kakeknya ini dulu sering nyampur susu pakai air. Nah, beliau Imam Mazjaj ini punya gurunya itu wali besar, masya Allah, luar biasa, terkenal walinya. Dan antum kemarin sudah belajar Khoridabayah, di akhir-akhir bait beliau mengatakan di antara hal yang wajib kalian yakini adalah aulia. Nah, keberadaan aulia itu wajib diyakini, kata beliau. Luar biasa. Beliau punya gurunya ini wali besar. Beliau suatu ketika nulis kitab fikih, judul kitabnya adalah Al-Ubab. Al-Ubab. Beliau nulis kitab fikih, selesai nulis, beliau pengen ngetes ini kira-kira tulisan saya ini barokah nggak, ikhlas nggak. Akhirnya beliau datang ke rumah gurunya yang terkenal wali ini. Nah, sampai di rumah gurunya, beliau pengennya nanti setelah datang ke rumah gurunya, beliau nyetorkan kitabnya ke gurunya terus disuruh tasbih atau apa begitu. Sampai ke rumahnya, gurunya ini sedang bakar air untuk masak kopi, untuk nyeduh kopi. Lah kebetulan gurunya ini maliun bil qahwah. Nah, kita seruput dulu. Gurunya ini maliun bil qahwah, penikmat kopi. Jadi gurunya lagi bakar air untuk masak kopi, dan bakar zaman dulu itu pakai tungku bakar, nggak pakai sekarang yang cetek-cetek atau apalagi yang ada elektrik tinggal pencet-pencet. Enggak, zaman dulu masih pakai bakar-bakar kayu bakar. Ngelihat muridnya masuk bawa kertas, belum ngomong apa-apa gurunya nih, muridnya juga datang baru salam dijawab, belum ngomong apa-apa, kitabnya diambil sama gurunya, dimasukkan ke dalam tungku api, dibuat nambah apinya itu, dibakar. Beliau nggak protes sama sekali. Imam Mazjaj ini nggak protes, beliau diam aja. Di hati beliau yang terbesit, oh berarti ini saya nulisnya nggak ikhlas. Syuf, bayangkan. Jadi kalau murid itu betul-betul tahu derajat gurunya, apapun yang dilakukan gurunya walaupun nyeleneh, husnudon. Ini saya nggak ikhlas ini berarti nulisnya. Diam aja beliau, diam. Gurunya selesai nyeduh kopi, minum kopi, ngobrol-ngobrol, terus beliau pamit pulang. Nggak ngomong apa-apa, belum cerita, gurunya juga nggak tanya tadi kamu kesini ngapain, nggak, cuma ngobrol biasa. Ketika beliau mau balik, dipanggil sama gurunya. Ya Mazjaj, ta'al. Sini. Ada apa Syekh? Kamu tadi kesini bawa kitab kan? Oh iya Syekh. Tuh, ambil kitabmu di tungku api itu, apinya masih nyala. Ambil. Nggak protes beliau. Nggak tanya gimana caranya Syekh, nggak tanya. Ambil pakai tanganmu. Diambil pakai tangannya, nggak panas ternyata. Tangannya tidak terbakar. Diambil, kitabnya diambil, tidak terbakar sedikit pun. Gurunya bilang, saya ridho sama kitabmu. Udah, kamu balik. Dan sekarang kitabnya menjadi kitab yang sangat-sangat fenomenal, sangat masyhur di kalangan fikih Syafi'i. Dan banyak ulama mengatakan barang siapa yang menghafal kitab Al-Ubab ini, maka dia akan difutuh kitab-kitab Syafi'i. Al-Ubab. Ini Imam Mazjaj. Di antaranya yaitu termasuk kitab Al-Muzani itu juga. Muzani itu juga luar biasa, kitabnya Masya Allah luar biasa hebat. Kitab fikih Syafi'i paling barokah itu Mukhtasar Muzani alal itlaq.
paling barokah karena seluruh fikih-fikih Syafi'i pasti bermuara ke Mukhtasar Muzani. Sebelum ke kitabnya Imam Syafi'i sendiri Al-Um, ke Mukhtasar Muzani, kitab paling barokah. Nah, termasuk juga kitab Tahrir Tangkih Lubab, kitabnya Imam Zakaria Al-Ansori. Itu kitab kesayangan beliau. Beliau ngaji kitab itu diulang-ulang sebanyak 80 kali, tahqiq sama murid-muridnya sebanyak 80 kali, dan kalian tahu model Imam Zakaria itu termasuk orang yang ahli tahqiq. Beliau bilang, kalau saya mati kamu nggak usah baca tahlil di kubur saya. Nih, baca tahrir. Nggak usah baca tahlil, tapi baca tahrir. Insya Allah, kalau kamu tawasul pakai kitab tahrir, saya kabulkan. Dan banyak ulama yang sudah membuktikan kalau beliau khataman kitab tahrir di samping makomnya Imam Zakaria, doanya makbul. Dibantu sama Syekh Zakaria. Jadi yang namanya tawasul itu kan kita doa, bukan kita minta sama kuburan, bukan, keliru itu. Bukan kita minta sama kuburan, kita minta sama Allah lewat perantara barokahnya orang yang sohibul makom, orang soleh. Nanti orang soleh ini yang mengantarkan doa kita sampai ke Allah, menyowankan doa kita ke Allah. Karena mereka orang-orang yang dekat sama Allah. Kalau kita doa sendiri itu sulit. Nanti banyak protokol-protokol, banyak apa yang harus kita lewati. Banyak prosedurnya banyak. Tapi kalau sama wali, orang dalam langsung lewat pintu belakang, selesai. Nah, itu pentingnya kita tawasul sama orang-orang soleh. Wallahu a'lam. Oke, terakhir, beliau wafat di Kairo, insyaallah ketika tahun 852 Hijriah, umur beliau ketika itu 79 tahun. Dan dimakamkan di dekat makamnya Imam Lais bin Sa'ad, dekat Imam Syafi'i itu. Ada yang belum pernah ke makamnya beliau? Udah pernah semua ya? Nah, ya, kita kemarin di sana juga. Syuf, kalian tuh harus bersyukur ya tinggal di Kairo ini. Saya akhiri aja lah. Kalian tuh harus bersyukur tinggal di Kairo, karena Kairo ini tempat di mana banyak makom-makom ulama yang bisa kalian datangi langsung. Saya itu kalau setiap baca kitab begitu, terus ketemu nama ulama misalnya, qala Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Asqalani, qala Ibnu Daqiqil 'Aid, itu langsung hati saya itu berdesir begitu, teringat, wah, qala Syekhul Islam Ibnu Hajar, wah ini baru minggu kemarin saya ziarah makomnya ini. Sekarang saya baca ungkapan beliau, pendapat beliau. Qala Ibnu Daqiqil 'Aid, besok saya bakal ziarah makomnya. Jadi kalian bisa dengan bangga, setiap kalian baca kitab ini saya pernah datang beberapa kali ke makomnya. Saya pernah baca Fatihah langsung di depan makomnya. Nah, bisa berbangga seperti itu. Dan saya beberapa kali, itu kalau saya nemu ibarat-ibarat yang rumit, dan ini bisa kalian praktekkan coba nanti. Tapi kalau menuntutkan rumit semua, jangan dulu, belajar nahwu dulu. Belajar nahwu dulu, belajar baca kitab, baru nanti kalau sudah mahir baca kitab kok ada 1-2 yang muskil, rumit, nah itu baru nanti datang ke makomnya. Saya itu gitu. Kalau misalnya nemu ibarat-ibarat yang rumit, begitu sulit difahami, saya baca berulang-ulang kok nggak paham-paham. Terus kok makomnya ada di sini, saya datang ke makomnya. Dan ini saya dikasih amalan guru saya, kalau kamu baca kitab kok ibaratnya muskil, nggak paham-paham, kirim Fatihah beberapa kali untuk musonifnya. Insya Allah diberi paham. Baca berkali-kali, kirim Fatihah kepada musonifnya, insya Allah nanti kamu paham. Dan berkali-kali saya praktekkan, alhamdulillah paham. Bahkan dengan memahami itu, saya bisa paham hal-hal yang lain. Istilah-istilah kunci yang lain saya bisa paham. Nah kalau sekarang, misalnya saya nggak paham ibarat ungkapannya Imam Ibnu Hajar, datang langsung ke makomnya, sowan langsung, Syekh saya nggak paham ini, Syekh kirim Fatihah tawasul. Makanya saya beberapa kali kalau datang ke makomnya makbarohnya Imam Ibnu Hajar, saya baca kitabnya. Minimal saya baca Muqaddimah Nuzhah. Dan saya kalau misalnya nemu ibarat-ibarat yang menurut saya keren, membanggakan begitu, yang hebat begitu, saya datang ke makomnya juga, saya bacakan ibarat yang menurut saya hebat itu ke penulisnya langsung. Jadi ini tradisinya ya ulama zaman dulu, dan tradisinya bahkan sampai orang-orang zaman sekarang. Saya pernah baca biografinya siapa itu ya, seorang filsuf itu. Dia hobinya, dia punya punya idola beberapa filsuf, orang Prancis. Dia itu sering kali datang ke kuburannya filsuf-filsuf ini untuk membaca puisinya filsuf tersebut, atau membaca ungkapan-ungkapan kerennya filsuf tersebut, atau membaca pemikiran-pemikirannya filsuf di depan kuburnya. Entah kenapa kok baca kayak gitu tuh ada perasaan apa ya? Wallah alam kalian punya perasaan itu apa enggak? Cuman bagi orang yang punya dzauq itu mesti ada rasa,
Ini saya ini sedang baca pemikiran ulama ratusan tahun yang lalu depan makamnya. Ini ibarat yang membuat saya faham ilmu. Ini ibarat yang merubah pemikiran umat Islam. Sekarang saya baca di depan makomnya langsung, itu entah kenapa ada rasa bangga tersendiri. Jadi gitu. Jadi kalau ke makom itu ya bagus lah, udah datang ke makom mau coba Fatihah udah lumayan alhamdulillah. Tapi ditingkatkan lagi kualitasnya sambil baca kitab. Dikit aja baca ibarat, penggalan ibarat. Untuk enaknya di Mesir itu gitu. Ya, kalian bisa bertemu dengan ulama-ulama dunia, baca kitabnya langsung di depan makomnya, kalau perlu khataman kitabnya langsung di depan makomnya sambil tawasul. Wallahu a'lam. Ada yang mau ditanyakan? Besok insya Allah kita langsung masuk kepada pembahasan maziyah, metode beliau nulis kitab Nukhbah. Kemudian skema penulisan beliau itu bagaimana dan seterusnya baru nanti masuk ke kitabnya. Karena kitab ini Masya Allah luar biasa. Cuman 8 halaman. Tapi 8 halaman ini 8 halaman yang seluruhnya muktamad. Itu yang mau saya katakan. Muktamad semuanya. Nggak ada ulama yang bantah kemuktamadan kitab beliau. Nukhbatul Fikar. Luar biasa. Dan itu tadi talaqatil ummah bil qabul, di antara buktinya adalah seluruh ulama setelahnya berbondong-bondong mensyarahi kitab Nukhbatul Fikar. Itu di antara bukti kalau kitab itu barokah. Bukti kitab itu barokah, penulisnya ikhlas, nggak nyari cuan atau apa zaman sekarang istilahnya apa? Bukan. Kalau orang nulis buku itu nanti dapat royalti, itu dia. Tidak mencari royalti. Ada penulis sekarang yang nggak nyari royalti. Kayaknya dikit. Kalau tahu kitabnya dibaca itu langsung marah, dituntut ke penjara. Kalau itu orang zaman sekarang. Kalau ulama zaman dulu, ya kelas. tapi saya punya argumen. Kenapa pembajakan itu memang harus diberantas dan harus dilaporkan? Saya punya argumen itu. Saya punya argumen. Dan kenapa royalti itu penting? Saya juga punya argumennya. Tapi itu kapan-kapan lah. Jangan sekarang. Sekarang kita lagi bicara ulama besar yang mukhlisin, masuk kita bicara royalti kan ya enggak etis. Wallahu a'lam. Oke. Ya. Tujuan atau goyah kita mendalami mustalah hadis apa? Pertanyaan bagus. Apa tujuan dari kita memahami ilmu mustalah hadis? Semua ilmu-ilmu agama pada fannya masing-masing, atau setiap fan ilmu agama itu selalu punya istilah-istilah kunci yang kalau kita tidak mengerti istilah itu maknanya apa, maka selama-lamanya kita nggak akan paham isi ilmu tersebut apa. Ketika antum mau memahami Al-Quran, mau memahami hadis, itu mau nggak mau, khususnya hadis ya, mau memahami fikih, mau nggak mau, antum harus paham hadis dulu. Untuk paham hadis, antum harus meneliti hadis, apakah hadisnya ini bisa diterima, tidak bisa diterima. Derajat hadis ini bagaimana, siapa perawinya. Lah seluruh data-data mengenai hadis itu, tentang perawi-perawi hadis, status hadis, kebanyakan status hadis ya, tidak semua. Karena sebenarnya penjelasannya panjang, tapi secara ringkas begini. Data-data hadis dan seterusnya, nama-nama perawi, itu semuanya sudah ditulis oleh para ulama zaman dulu, dan ditulis dengan tentu saja ditaburi dengan istilah-istilah hadis yang disebut mustalahul hadis. Maka untuk memahami atau untuk membuka kunci dari pemahaman hadis itu, kita perlu paham mustalah hadis. Di tujuan utama, apa tujuan utama belajar mustalah? Ya untuk paham, untuk bisa belajar ilmu hadis, untuk bisa masuk ke jenjang berikutnya, kita bisa praktek, walaupun masih jauh sebetulnya. Tapi memang tujuan utama, tujuan ghayatul ghayah, itu adalah kita bisa praktek secara mandiri. Ketika menemukan satu hadis, kita bisa menghukumi, oh ini hadisnya sahih, alasannya apa, buktinya apa, rawinya siapa saja, dan seterusnya. Sehingga orang itu tahu betapa mahalnya atau betapa tingginya ilmu hadis ini, sehingga mereka nggak sembarangan nukil hadis sana sini. Banyak orang itu dengan mudah zaman sekarang ya, nukil hadis tanpa tahu, tanpa peduli itu hadisnya apa. Ada orang itu zaman sekarang itu terbagi dua. Ada yang mudah menolak hadis, ada yang mudah menerima, dan ini dua-duanya nggak benar.
terbukti yang mudah menerima itu berarti dia nggak belajar mustalah. Yang mudah menolak ini terbukti dia belajar mustalahnya baru mustalah dasar aja, belum sampai tingkat tinggi. Kalau orang itu sudah tingkat tinggi, maka di antara ciri-ciri orang itu belajarnya sudah tinggi adalah dia tidak mudah menerima dan tidak mudah menolak. Jadi kalau orang mudah menerima berarti dia nggak ngerti ilmu mustalah sama sekali, sehingga dia apapun yang dia dengar asal hadis ya, oke, saya riwayatkan. Oh hadis, iya katanya hadis, oke. Qalan Nabi, langsung main qalan Nabi tanpa dia tahu itu hadisnya dhaif jiddan la yu'taddu bih, atau misalnya bahkan maudhu misalnya. Dia nggak tahu karena nggak belajar mustalah. Tapi ada yang mudah menolak. Lah yang mudah menolak ini belajar mustalah dikit-dikit. Wah itu dhaif, itu nggak bisa dipakai itu. Wah ini hadisnya ini nih nggak bisa. Dan seterusnya. Nah, mudah menghukumi dhaif, mudah menolak hadis. Ini juga ciri-ciri orang yang ilmunya baru awal-awal. Bukan mutaqaddim awal, bukan. Mubtadi awal. Tapi kalau mutaqaddim awalnya sini, Tatwir atau mana itu, Markaz Z ya podo-podo. Mau mutamayyiz, kamu mau tingkat mutamayyiz pun itu hakikatnya derajatnya masih mubtadi. Masih apa? Mubtadi. Jadi jangan udah masuk mutaqaddim sani, udah lulus ujian mutaqaddim sani terus ngerasa wah, anak Ibnu Hajar. Wah, ora jauh. Allah a'lam. Paham Rizky? Nggih. Yang lain? Apa? Saya kira angkat tangan gini tadi ngapain? Sampun? Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma salli afdalas salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimat kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikrihil ghafilun. Subhanallah bihamdih, subhanakallah hamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik.